Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lulu Mutahharoh, mahasiswa dari IAIN Fatahul Muluk Papua, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menjelaskan dan juga memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia. Kita masuk pada poin pertama, yaitu definisi perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan itu apa sih? Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Sebab perencanaan merupakan syarat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dipahami secara umum. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, pengevaluasi berbagai alternatif pencapaiannya, dan penentuan tindakan yang akan diambil. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, perencanaan merupakan proses penentuan sumber daya manusia dan tindakan untuk mendapatkannya. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Berbagai pandangan mengenai definisi perencanaan sumber daya manusia seperti yang dikemukakan oleh Handoko pada tahun 1997, yaitu perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan. Kita masuk pada tanggung jawab dan kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 10 tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menangani hubungan dengan karyawan. Yang kedua, menciptakan struktur pekerjaan. Yang ketiga, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Yang keempat, mengelola tunjangan karyawan. Yang kelima, menangani kompensasi. Yang keenam, ada menjaga rencana bisnis perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan karyawan baru. Yang kedelapan, menjaga lingkungan kerja yang sehat. Yang kesembilan, membuat standar budaya perusahaan. Dan yang kesepuluh, menangani pekerjaan administratif yang diperlukan. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu. Yang pertama, inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Yang kedua, forecast sumber daya manusia. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana sumber daya manusia. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Ada namanya proses perencanaan dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Secara garis besar, program atau proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang mendatang. Yang ketiga, memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Ada juga poin yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan atau forecasting manajemen sumber daya manusia adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Peramalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya, orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramalkan sumber daya manusia dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai para simulasi komputer yang rumit. Asumsi yang sederhana mungkin cukup untuk jarak tertentu, tetapi jarak yang rumit akan diperlukan untuk orang yang lain. Di sini ada metode peramalan kebutuhan manusia. Yang pertama ada metode penilaian.
Estimasi dapat top down atau bottom up, tetapi pada dasarnya yang berkepentingan akan ditanya berapa banyak orang yang Anda akan membutuhkan pada tahun depan. Yang kedua, ini adalah aturan praktis dipercayakan pedoman untuk ditetapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Contoh, pedoman. Salah satu dari 5 manajer operasi yang melakukan supervisor atau pembantu. Yang kedua ini adalah ada metode metamatik. Yang pertama ada analisis, simulasi, dan juga ada rasio produktivitas, dan yang terakhir ada rasio jumlah pengangguran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Lulu Mutahara izin undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.